Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan masuk praktikum ya, untuk algoritma dan pemrograman. Nah, kemarin rencananya kita akan memakai aplikasi Borland C++ ya, tapi pas saya coba untuk di laptop saya untuk yang 64 bit ternyata tidak kompatibel. Untuk itu saya ganti menggunakan Dev C++. Jadi untuk compilernya nanti gunakan aja mana yang bisa aja ya. Ada yang bisa pakai Dev, silakan pakai Dev. Ada yang bisa pakai Borland, silakan pakai Borland, ataupun yang lainnya juga bisa. Jadi yang penting untuk penerapannya nanti caranya nanti kita akan bahas di sini ya, hampir sama semuanya. Oke, baik. Kita sebelum masuk ke praktikum nanti saya akan coba jelaskan sedikit ya, masuk ke materi dulu. Dasar pemrograman di pemrograman C++ itu sendiri nanti kita akan coba bahas ya. Di sini materi nanti kita akan ada pakai ya, ada modul algoritma pemrograman. Kemarin saya dapat ada ini, saya cari untuk ada bukunya, ada e-booknya dari Bu Rosihan Ariana SISMkom ini. Nah, nanti kita coba bahas ya dari awal. Pemrograman C++ itu merupakan pemrograman yang objek oriented ya, objek oriented. Kemudian juga nanti akan kita bahas apa aja yang bisa kita lakukan di pemrograman C++ ya. Compiler yang kita pakai di C++ yang biasanya ada yang pakai Visual C++, ada yang pakai yang Microsoft C++ juga bisa ya, pakai Turbo C++ atau Borland juga bisa. Namun di sini saya coba pakai yang Dev C++ karena ya, karena yang 64 bit kemarin tidak kompatibel. Nah, di pemrograman C++ itu ada namanya fungsi main ya, ada fungsi main ini ya. Ini contoh salah satu contoh pemanggilan ataupun program sederhana dari C++, yaitu untuk menampilkan hello world ataupun kata-kata di awal ataupun kata-kata simple ya, akan kita tampilkan di C++. Biasanya kita menggunakan program seperti ini kalau di C++ ya. Ada yang di atas ini namanya header ya, ini mainnya. Nah, kemudian untuk dalam main ini nanti di sini akan kita tampilkan baik fungsi maupun apapun prosedur yang akan kita masukkan di pemrograman yang kita gunakan. Oke, di fungsi ini ya, di fungsi main ini cara penulisan seperti yang ada di sini ya, pakai main, kemudian ada kurung 2, kemudian kita buka dengan kurung siku ya. Nanti perintahnya ada di sini, perintah apa yang mau kita pakai ya. Di pemrograman C++ tidak akan pernah lepas dari satu fungsi ya. Fungsi yang tadi ini contohnya fungsi main ya. Fungsi ini merupakan awal program utama. Tulisan mainnya ini merupakan nama fungsinya ya. Dan sedangkan bagian diapit dengan tanda kurung kerawal ini ya, itu disebut dengan blok fungsinya, isinya ya. Dan tanda merupakan tanda awal blok ya, dari awal fungsinya tadi. Kemudian di akhirnya juga tutup dengan ini blok menggunakan tanda kurung siku tadi. Nah, ini untuk menampilkan ini ada beberapa perintah juga, nanti ada yang pakai code, ada yang pakai printf. Nanti kita akan coba, kalau di dev itu saya akan coba pakai printf nanti. Nah, ini untuk menampilkan perintah atau statementnya, ini ada yang pakai code ya, adalah hello world tadi. Maka nanti kalau kita running nanti akan ditampilkan adalah kata-kata hello world ini untuk mencetak tulisan ya, mencetak tulisan. Nah, kemudian ada jadi untuk di C++ ini dia adalah pemrograman bersifat case sensitif. Jadi huruf besar ataupun huruf kecil itu akan mempengaruhi pemrograman ya. Kalau hurufnya tidak sesuai maka nanti akan bisa menyebabkan error ataupun tidak jalan ya. Kemudian untuk tanda apa namanya slash n ini digunakan untuk pindah baris ke bawah ataupun enter. Nah, kemudian tadi contoh tadi juga kita dapatkan file header namanya komponennya ya. Header ini adalah kayak seperti library juga ya. Ada namanya kayak ada iostream.h, kemudian ada yang namanya
stdio.h ya. Gunanya adalah untuk supaya agar perintah yang kayak tadi misalnya kalau code itu tadi headernya adalah yang dipakai header iostream ya, iostream.h, baru dia code ini bisa dijalankan ya. Untuk mengaksesnya menggunakan perintahnya pakai include ini ya, tanda apa namanya, tanda pagar, kemudian include baru nama file headernya ya. Oke, perintah code tadi juga bisa kita ganti dengan menggunakan printf ya, untuk menampilkan atau mencetakkan kata-kata di layar itu. Nanti setelah kita running ada dua, menggunakan code ataupun menggunakan printf. Nah nanti kan coba tapi untuk yang printf ini headernya itu kita ganti dengan stdio.h ya. Kita coba di sini ya, kita akan coba buat file baru ya. Kita coba buat file baru ya. Di sini kita buat headernya dulu ya, buat headernya dulu. Tadi kita pakai yang include ya, stdio.h. Nah kemudian kita buatkan mainnya ya, main ya. Kemudian baru kita, setelah mainnya ada, baru kita masukkan ke intinya tadi ya, fungsinya tadi. Nah, nanti perintahnya tadi kita masukkan di sini. Ada tadi kita menggunakan pakai code dan pakai printf ya, pakai code dan printf ya. Di sini saya akan coba pakai printf ya. Kita pakai perintahnya printf ya. Ya, printf itu kita pakai kurung 2 ya. Kemudian di setiap perintah ini kita akhiri menggunakan titik koma. Nah printf ini kemudian kita buka dengan kurung ya. Kemudian di dalam ini akan kita tulis perintahnya ya, menggunakan tanda kutip lagi, itu kutip 2. Kalau di sini pakai kutip 2 ya. Kita coba tampilkan misalnya hello world ya, hello world. Nah perintah ini nih akan kita tampilkan di layar nantinya kalau kita running. Oke, kita simpan dulu misalnya ya, kita save. Misalnya kita bikin hw hello world .c++. Nah kalau kita eksekusi, kita compile dan running kan, nanti hasilnya akan muncul di layar kita itu berupa command prompt ini ya, seperti ini. Jadi kata-kata yang dimunculkan ini sesuai dengan perintah yang kita buat di pemrogramannya. Nah kemudian ada namanya slash n tadi juga untuk memindahkan baris ke bawah. Misalnya kita menampilkan beberapa buah kata ya, kemudian di ya beberapa buah kata kita misalnya tambahkan di sini lagi. Nah, kita buatkan perintah baru, misalnya kita buat kata-kata selamat datang misalnya ya. Nah kalau kita compile lagi, itu hasilnya nanti akan menampilkan kata-kata hello world dan selamat datang ya, seperti ini. Nah ini kan kata-katanya masih bergabung nih, kata-katanya masih bergabung. Nah untuk memisahkannya itu bisa kita gunakan yang garis backslash ini ya, backslash n. Nah ini fungsinya adalah untuk memisahkan menjadi baris baru ya, ataupun kalau biasa kita pakai enter. Nah kalau kita compile lagi dan running, nanti hasilnya berubah seperti ini ya, hello world, kemudian di bawahnya ada selamat datang. Nah jadi seperti itu. Jadi bisa kita tambahkan apapun kata-kata yang mau kita tambahkan di sini, maka akan muncul di pemrograman yang akan kita buat ya. Nah oke, kita lanjut aja karena saya mau buat ini udah mau maghrib. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah ini ada juga untuk menghapus layar, bisa kita gunakan perintah clear screen ya. Clear screen ini atau CLRS screen ini gunanya untuk menghapus layar. Kita coba di sini ya, di awal ya.
clear screen ini ya. Nah, clear screen ini dia juga apa namanya, harus kita tambahkan hiddennya itu adalah pakai Conio ya. Kalau nggak pakai Conio nanti dia akan nggak bisa jalan clear screennya. Kita coba eksekusi ya. Oke, dia nggak bisa jalan di sini. Oke ya, kita coba makan dulu. Di sini dia coba jalankan. Kalau sini dia bisa ya, kita coba lanjut ke apa aja fungsi di sini dia. Nah, jadi untuk menampilkan hurufnya bisa kita gunakan perintah ini, print F. Oke. Komentar juga bisa. Komentar ini untuk cuma menampilkan deskripsi aja, bisa kita gunakan ini black ya. Print ini nih tanda gunakan untuk misalnya nih komentar ya, kita gunakan komentar nanti bisa kita gunakan di sini ya. Ini kalau dia kita buat di sini ini ya, penjelasan misalnya ini perintah untuk menampilkan kata ya, seperti itu. Kalau kita eksekusi nanti tidak akan dieksekusi ya, tetap kata-katanya akan muncul yang ini, komen ini tidak akan tampil. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Oke, nah setelah buat kata-kata lain ya, misalnya ya tinggal ditambahin aja. Misalnya di sini kita menambahkan nama ya, nama saya misalnya, atau selamat datang mahasiswa baru misalnya, terus teknik yang tua Pekanbaru. Nah, di atas ini baru kita buat backslash lagi ya, backslash lagi pakai n. Kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Oke, nah halo selamat datang mahasiswa baru untuk Pekanbaru. Oke, kemudian baru kita masuk lagi, kita coba masuk ke penulisan variabel ya. Kita masuk ke penulisan variabel. Nah, di dasar di C++ itu nanti kita akan ada namanya elemen atau identifier atau pengenal ya, pengenal di pemrograman itu ya. Pengenal adalah suatu nama yang biasa dipakai dalam pemrograman untuk menyatakan variabel, konstanta, tipe data, dan fungsi ya. Aturan untuk penulisan identifier sama dengan aturan seperti yang Pascal ya, tidak boleh dimulai dengan karakter non huruf, tidak boleh ada spasi, tidak boleh menggunakan karakter yang seperti ini ya, tidak boleh menggunakan yang tidak diizinkan dalam C++ gitu ya. Nah, ada beberapa tipe data yang ada yang kita pakai di pemrograman. Ada yang menggunakan char, integer ya, ada short integer, ada long integer, dan ada tipe data bilangan real ya, ada tipe double ya, long double. Nanti ada materinya, silakan nanti saya
apa itu float dan sebagainya. Nanti kita akan sampaikan juga di materi selanjutnya, di PowerPoint-nya ada nanti ya. Ada tipe data yang unset atau ada unset chart, integer dan sebagainya. Nah, kemudian nanti bagaimana cara penulisannya ya seperti ini, kayak char, integer. Char ini lebih ke karakter ya, integer ini lebih ke huruf-huruf dan sebagainya ya. Kemudian bagaimana cara kita mendeklarasikan variabel di C++ ya, seperti halnya di Pascal program lainnya juga harus dideklarasikan terlebih dahulu ya. Pengertian deklarasi ini adalah suatu menggunakan variabel ke program menentukan tipe datanya. Jadi variabel itu yang biasa kita pakai untuk menampung misalnya seperti ini ya, integer ini tipe datanya. Nah, jumlah ini adalah nama variabelnya. Variabel kita gunakan untuk menampung misalnya hasil jumlah misalnya ya. Tipe datanya adalah integer. Dan float ini yang untuk bilangan berkoma, misalnya kita pakai variabel harga satuan, variabel satu dan sebagainya ya. Char ini kita gunakan saya, kamu dan sebagainya itu ataupun karakter. Nah, kita coba nanti di apa di prakteknya ya, kita cobakan nah di sini contohnya di sini ya, di contoh ini. Nah, ini integer ya, nama variabel itu harus diikuti dengan nama tipe datanya. Tipe data dulu baru nama variabelnya ya. Char untuk karakter ya. Oke, kita coba masukkan kita coba ini dulu ya. Ini kita boleh simpan atau mau buat baru lagi boleh ya, Ctrl N atau new aja ya. Kita pakai header yang ini ya, include sama. Oke, main tadi baru kita buka menggunakan ya, baru kita deklarasikan dulu misalnya integer ya, tipe datanya integer, maksudnya variabel satu tadi ya, variabel satu, atau bisa ganti pakai A, B, C. A ini untuk menampung variabel satu ya, kemudian bisa pakai apa lagi, char tadi misalnya kata misalnya ya. Nah, kalau kita mau kita masukkan di sini misalnya A itu sama dengan 1 ya, kemudian B itu sama dengan 2, C itu sama dengan 3 misalnya ya. Kemudian kata itu misalnya sama dengan dia karakter bisa pakai nama. Nah, baru kita tampilkan ya, tampilkan bilangan yang akan mau kita tampilkan dari karakter yang tadi ya. Bisa kita, kalau untuk menampilkan itu kalau dipakai printf kita menggunakan yang namanya ini. Kalau di printf itu pakai langsung manggil sesuaikan dengan tipe datanya ya. Ini untuk float, kalau dia apa namanya, kalau dia tipe datanya integer pakai i ya, pasten i, dan juga baru kita panggil nanti ininya ya. Oke, kita cobakan satu. Oke, kita cobakan satu dulu. Printf ya. Tutup. Nah, di dalam ini kita masukkan ya kata-katanya, variabel A sama dengan kita panggil ini yang tadi yaitu A ya. Coba kita jalankan, panggil enggak ada.
Oke, oh sorry, ini juga oke, kita eksekusi lagi. Ganti dulu dengan misalnya yang di sini menggunakan apa, biasanya kalau kita buat banyak itu kita menggunakan, kalau misalnya nama itu misalnya menggunakan ini saya, karena dia katanya ini kita nggak pakai jumlah atau panjang itunya, panjang datanya, jadi makanya tidak bisa dikompil karena pemanggilan tadi pakai persen ya, persen F ya, seperti ini yang tinggal ya, persen F itu kita ikuti dengan koma persen I misalnya, ya, persen I tampil hasilnya sama dengan 1 karena dia ini tadi untuk pemanggilan tipe datanya tadi ya. Dan baru kita tampilkan lagi misalnya untuk yang variabel B ya, variabel B ini kita ganti ini jadi nama pemanggilan variabel B tadi, dan yang kita coba C ini kita ganti dengan C. Kalau kita running kan, kita eksekusi, jadi yang ditampilkan adalah ini tadi ya, A itu dengan 1, variabel B sama dengan 2, variabel C adalah sama dengan 3. Jadi kenapa dia bisa manggil ini, karena kita di sini sudah mendeklarasikan tipe data variabel A, B, C itu tipe datanya adalah integer. Nah kemudian di sini sudah kita masukkan A itu isinya 1, B itu isinya 2, C itu isinya sama dengan 3. Maka kalau kita munculkan, maka kita akan panggil variabel yang dipakai tadi, ini A, B, dan C. Nah seperti itu. Dan kalau mau kita tampilkan variabel ini tinggal di copy paste, misalnya variabel kata tadi misalnya ya, ini sesuaikan dengan nama kita munculkan, kita akan berarti oke seperti itu. Sorry karena kita di sini kita pakai integer ya, pakai integer tadi makanya kita coba lagi eksekusi. Tidak bisa juga di sini. Di sini tadi dia buatnya ini karakternya. Oh ya, ini karena ini integer. Ini C ya.
kita ganti C karena harus disesuaikan dengan ya baru muncul. Jadi untuk pemanggilannya ini harus disesuaikan persennya. Ini karena integer tadi kita pakai I ya, kalau untuk karakter kita pakai C ya, atau kalau pakai float biasanya pakai F. Makanya tadi tidak keluarnya ada integer karena dia ini setiap pemanggilnya adalah pakai integer. Jadi seperti itu. Nah, lalu kemudian tadi masih kita pakai backspace saja biar bisa enter ya. Ini juga copy, kemudian copy di sini. Oke, kita eksekusi lagi, kita compile running lagi. Jadi variabel 1 itu nilainya adalah 1 variabel B, 2 variabel C, 3 variabel data itu isinya D ya. Nah seperti itu, silakan nanti dicobakan ya, dicobakan dan diruningkan ya. Oke baik, karena udah menunggu saya untuk sementara segitu aja dulu, nanti saya akan coba sambung lagi.